Oh ya, Bu. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Iya, Bu. Anakku, ada yang tahu apa itu Saya, teks eksplanasi? Bu. Saya, Bu. Ya, coba. Saya, Bu. Coba. Saya, Bu. Anak Nggak tahu, baik, Bu. apa itu teks eksplanasi? Tentang peristiwa alam, Bu. Oh, tentang benar sekali. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita lihat dulu apa kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Adapun tujuan pembelajaran, apa-apa yang akan kita capai dalam kompetensi dasar tadi, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Nah, kita lanjut. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial, budaya, pengetahuan, dan lainnya. Ini, ada yang bisa memberikan contoh apa sih contohnya fenomena alam itu? Saya, Bu. Ada yang bisa? Saya, Bu. Nah, Saya, Bu. Saya, Bu. nah coba. Nah, coba. Saya, Ulan, apa Bu. contohnya? Apa contohnya, Nak Ulan? Saya, Bu. Iya. Saya nggak bisa, Bu. Oh, Lilis, nanti- Bu. Coba Lilis, apa contohnya, Nak Lilis? Gerhana matahari, Bu. Gerhana matahari, pintar Nak Lilis. Nah, coba kalau fenomena sosial ada yang tahu? Apa contohnya fenomena sosial? Lilis lagi ya, Bu. Lilis lagi ya? Oh ya, Lilis. Silahkan Lilis. Mungkin pengangguran, Bu. Pengangguran. Coba saya minta dari kaum Adam dulu. Nak Sul, contohnya. Coba contohnya fenomena sosial tadi apa? Selain dari pengangguran. Demo, Bu, demo. Demo itu termasuk semua. Demonstrasi. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Nah, coba. Oh iya, silakan. Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Saya. Iya, silakan. Kemacetan, Bu. Nak. Coba. Macet. Pintar sekali. Kalau saya pernikahan dini, Bu. Saya pernikahan dini, Bu. Apa, Nak? Saya. Pernikahan dini. Iya, pernikahan dini masuk juga. Iya. Oke, pintar. Tawuran antar pelajar, Bu. Tawuran, apalagi kalau anak-anak SMA seperti kalian, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Nah, kalau di tempat-tempat lain biasa kita lihat contohnya itu tawuran. Tawuran ini termasuk fenomena sosial. Nah, baik. Ternyata anak-anakku sudah tahu semua contoh-contoh dari teks eksplanasi itu. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ada yang tahu apakah itu fakta? Nah, apa itu fakta, Nanda? Nyata, Bu. Iya, nak baik. Yang Nyata, benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan tanpa rekayasa. Lanjut, yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, ada yang tahu apa maksudnya ini? Hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan. Oke, Nanda, silakan. Saya belum tahu, Bu. Dijelaskan Belum dulu, tahu. Bu. Iya. Hal yang dibahas ini
bersifat keilmuan artinya berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, itu maksudnya, Nak. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif. Sifatnya informatif. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya ini? Ya. Bu, saya. Lilis. Memberi informasi, Bu. Ya, ayo silakan. Silakan Nasul. Apa? Memberikan informasi, Bu. Sifatnya memberikan informasi. Bagus sekali. Nah, sifatnya informatif artinya tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas. Nah, dia itu sifatnya hanya sekedar memberikan informasi sehingga pendengar atau mungkin penonton lebih bertambah informasinya atau pengetahuannya dengan melihat teks atau video eksplanasi tersebut. Lanjut yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Menggunakan kata penanda urutan. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan struktur. Strukturnya nanti ada gambaran awalnya, ada deretan penjelas, kemudian ada interpretasi. Sudah mengerti anakku tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita lanjut. Sudah, Bu, lanjut. Oke, Lanjut, Bu. Lanjut, kita lanjut ya. Pintar semua anak-anak Sudah, ini. Bu. Next. Baik, kita lanjut tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Ya, di sini isinya tentang gambar awalnya, gambaran umumnya, fenomena apa yang kita bahas. Misalnya tentang banjir. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat. Di situ menjelaskan tentang deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Lanjut yang terakhir, interpretasi. Interpretasi itu berarti penarikan kesimpulan. Nah, inilah ketiga struktur teks eksplanasi. Nah, coba. Nah, ada Nak Ega? Nak Ega? Ya, Bu, ada, Bu. Atau Nak Bu? Oh iya, Nak Ega. Kira-kira di sini kalau di pernyataan umum tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, di situ membahas tentang apa, Nak Ega? Tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam, Bu. Pintar semua, pintar sekali Nak Ega. Nah, tentang gambaran umumnya, gambaran awalnya. Nah, kemudian deretan penjelas, nah, disitulah dijelaskan secara detail sebab dan akibatnya sehingga terjadi. Kemudian interpretasi kesimpulan. Oke, Anda sekalian sudah mengerti tentang struktur teks eksplanasi? Ngerti, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Nanda sekalian kita lanjut ke kaidah bahasa. Kaidah bahasa atau kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Denotatif. Nanda sekalian,
Ada yang bisa memberikan penjelasan apa sih itu makna denotatif? Saya Ibu. Saya Bu. Nah, ayo silahkan nak. Ya, Makna silakan. denotatif itu makna yang sebenarnya Bu. Makna denotatif, makna sebenarnya tanpa rekayasa. Iya, pintar nak, baik. Pintar sekali. Ya, jadi kalau denotatif itu berarti kebalikannya dari konotasi. Nah, denotatif makna sebenarnya. Jadi kata-kata yang digunakan itu bermakna denotatif. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kasualitas dan waktu. Nah, konjungsi. Kita lihat dulu kata konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Ada yang tahu apa itu konjungsi? Saya, Bu. Kata hubung, Bu. Ya, silahkan nak. Kata hubung, Bu. Oke, silahkan. Kata hubung, kata penghubung. Nah, kalau konjungsi kasualitas. Konjungsi kasualitas itu berarti kata hubung yang mengarah ke sebab akibat. Itu sebab akibat kalau konjungsi kasualitas. Kalau konjungsi waktu. Konjungsi waktu. Ada yang bisa menjelaskan apa contohnya konjungsi atau kata hubung waktu itu? Saya, Bu. Ya, silahkan nak. Sejak. Ya, sejak. Masih ada yang lain? Ya, Masih Bu. ada yang lain? Konjungsi Saya, waktu. Bu. Ya, silakan. Kemarin. Oke, silakan nak, silakan. Kemarin. Bagus. Masih ada? Masih ada yang lain? Ketika, Bu. Ya. Contoh ketika. Lalu. Bagus. Lalu, kemudian, sebelum, sesudah. Oke, itu contohnya nak. Lanjut. Yang ketiga, terdapat istilah, ini kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Apa contoh istilah ilmiah? Misalnya kita bahas fenomena alam. Fenomena alam contohnya gempa. Gempa atau mungkin Gunung Merapi. Istilah apa yang sering kita dengar di situ? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya vulkanik, gempa. tektonik, Bu. Vulkanik, tektonik. Skala Richter. Pintar sekali nak. Nah, Donald. Ya. Ozon. Contoh lain kalau fenomena sosial? Fenomena sosial contohnya misalnya fenomena pengangguran atau mungkin tentang kemiskinan. Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, istilah ilmiah yang dipakai? Pernikahan dini itu enggak ilmiah Ibu. Pernikahan dini. Pernikahan dini ini istilah ilmiah, Mbak. Ya, ini memasuk ini, Bu. Masih ini, Bu, baik. Baik. Masih ada yang lain? Contohnya, saya kasih Poligami, contoh misalnya. Poligami. Ya, poligami. Istilah nggak, Bu? Iya, istilah. Contohnya kalau misalkan ini masalah transmigrasi, urbanisasi itu masuk semua. Ya. Kalau membahas masalah kemiskinan. Nah, kita lanjut.